Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya semuanya, karena kita sudah memasuki perkuliahan kita di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk mata kuliah kita itu adalah mata kuliah pembelajaran IPS SDMI. Jadi mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester ganjil, mahasiswa PGMI, yang mana ini nanti akan berjalan selama 1 semester mulai tanggal 6 September sampai dengan Desember ya, 30 Desember. Sesuai dengan settingan saya di e-learning. Jadi platform yang akan kita gunakan nanti adalah WhatsApp group dan juga learning seperti itu. Nah, untuk perkuliahan kita itu nanti akan diampu oleh saya sendiri. Nama saya Khairul Umatin, bisa dipanggil Umah, Ibu Umah seperti itu. Dan untuk kedepannya saya harap juga kita lebih saling mengenal juga. Jadi dari presensi nanti juga akan saya cek seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan kita itu nanti dalam 1 semester ada 16 pertemuan. Jadi ada 16 pertemuan yang mana untuk pertemuan pertama ini adalah hari ini. Ini adalah terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga terkait dengan RPS pembelajaran. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan menempuh UTS, kemudian pertemuan ke-16 kita akan menempuh UAS. Jadi untuk pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-7 itu adalah materi yang akan di-UTS-kan. Kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu adalah materi yang akan di-UAS-kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk aturannya, jadi saya harap untuk presensi silahkan mengisi presensi sesuai dengan batas waktu yang sudah saya tetapkan. Jadi sudah saya setting di e-learning yang mana untuk presensi dimulai dari pukul 00.01 sampai dengan pukul 23.55 di hari di mana kalian menempuh perkuliahan ini. Kemudian untuk untuk presensi ya, kemudian selanjutnya untuk tugas, saya harap untuk tugas kalian semuanya bisa kooperatif. Jadi silakan semuanya nantinya mengikuti alurnya. Jadi ada tugas mandiri, juga ada tugas kelompok. Ketika tugas mandiri silakan dikerjakan disesuaikan dengan template ataupun juga aturan yang sudah saya jelaskan nantinya yang akan saya share. Jadi nanti fleksibel kapan akan tugas tersebut diberikan dan kapan juga kalian harus mengumpulkan, tolong untuk disesuaikan di situ. Kemudian untuk tugas yang bersifat kelompok itu nantinya akan dibagi kelompok ya. Jadi ada dibagi kelompoknya karena 16 pertemuan dikurangi 3, pertemuan 1, 8 dan 16 maka ada 13 kelompok. Silakan tugas kalian dibagi menjadi 13 kelompok untuk membahas materi-materi yang akan saya sampaikan di RPS nantinya. Nah, kemudian selanjutnya untuk aturan terkait dengan kehadiran juga ada segi tambahan. Jadi kalau misalkan kalian ada yang sakit izin, silakan bilang ke saya dan mengisi di presensi itu dengan pilihan yang ada di sana. Jadi kalau ada sakit-sakit, kalau izin ya izin. Kalau memang tidak hadir, ya tidak hadir. Seperti itu. Tidak hadir secara virtual. Nah, kemudian untuk UTS UAS biasanya saya menggunakan Google Form. Jadi silakan nanti menyesuaikan. Atau ketika nantinya ada perubahan metode dalam memberikan UTS UAS, nantinya juga akan saya sampaikan tentunya. Jadi bisa jadi digantikan tidak Google Form lagi, tapi bisa interview, kemudian bisa bisa membuat jurnal, bisa mengkritisi, bisa membuat bahan ajar, bisa jadi kalian memberikan suatu pengajaran atau bahkan kalian memberikan materi dan lain sebagainya. Nanti fleksibel saja menyesuaikan dengan kondisi nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke evaluasi. Jadi evaluasi tidak lain yang saya ambil itu dari 5 hal, dari kehadiran, dari keaktifan, penugasan, UTS UAS.
Nah, tadi sempat belum saya sampaikan terkait dengan keaktifan. Jadi saya harap semuanya aktif ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak aktif karena keaktifan kalian itu menunjukkan kepribadian kalian, jiwa sosial kalian, menunjukkan juga ada umpan balik dan saya jadi tahu seberapa besar, seberapa kalian menerima materi, seberapa besar kemampuan kalian, sehingga di situ saya akan bisa menilai benar-benar dari kalian sendiri seperti itu. Dan untuk keaktifan tidak selalu bertanya ya, bisa menyanggah, menambah, berkomentar, atau menolak dan lain sebagainya ya. Jadi terkait dengan apa yang menjadi timbal balik ya, umpan balik dari kalian, itulah yang menjadi penilaian dari saya, dan itu masuk kategori keaktifan seperti itu. Nah, kemudian untuk RPS akan saya sampaikan melalui share screen. Silakan diperhatikan. Ini adalah RPS. Nah, bisa dilihat ya semuanya. Jadi RPS ini yang akan mengupas ya kan, mendampingi perjalanan kita satu semester ke depan. Jadi mata kuliah kita adalah pembelajaran IPS SDMI, kode mata kuliah PGMI 535, ditempuh di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 dengan jumlah bobot SKS 2 SKS. Di sini dosen pengampu saya sendiri, Khairul Umatin MPD. Dan untuk CPL-nya yang akan dibebankan pada mata kuliah, ini diharapkan mahasiswa itu memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai pendidik guru kelas yang mencakup bidang mata pelajaran IPS pada sekolah atau madrasah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas, mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. CPL yang kedua yaitu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya kita masuki CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah sikap. Jadi diharapkan kalian punya sikap dalam mengajar itu bijaksana ya, bijaksana dalam mengajar, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau evaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan umum selanjutnya, kalian mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Jadi seperti kita ketahui dalam kancah internasional bahasa Arab dan bahasa Inggris itu menjadi acuan ya dalam berkomunikasi. Jadi tidak ada salahnya kalian memahaminya dari tingkat regional di Indonesia, kalian berlatih mengasah bahasa Inggris dan bahasa Arabnya sehingga suatu saat kalian masuk dalam dunia kerja, kalian bisa menyesuaikan. Selanjutnya, keterampilan umum mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, berpikir kritis, inovatif, dan pemecahan masalah ya, problem solving dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Nah, jadi melalui kerja tim ya kan. Nah, di situ kita bisa memperoleh banyak hal ya. Dari kita yang biasa mandiri, kita yang kurang bisa bekerja kelompok, kita menjadi bisa dan bahkan lebih. Kita bisa berpikir kreatif, inovatif, berpikir kritis, problem solving, bagaimanakah penyelesaian masalah tidak hanya secara pribadi, tapi dengan bersama. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini ya.
Jadi bagaimanakah akuntabilitas kalian dalam perkuliahan, maka di sini nanti akan diwujudkan juga dalam dunia kerja. Nah, apalagi dengan hasil, karena hasil tidak akan bohongi proses ya, atau proses tidak akan bohongi hasil kayak gitu kan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Kemudian selanjutnya keterampilan khusus. Ini mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, komunikasi yang baik itu ketika di situ ada timbal balik, ada pemahaman dari receivernya, sehingga tujuan yang akan disampaikan dalam komunikasi, kemudian harapan yang diinginkan itu bisa terwujudkan, seperti itu. Selanjutnya mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan guru kelas. Nah, kalau kalian sudah memahami salah satu dari mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa PGMI, seperti salah satunya pembelajaran PSSDMI ini, maka harapannya kalian menjadi sudah expert ya, sudah profesional jika di dalam keilmuan pembelajaran PSSDMI nanti, sehingga bisa jadi bekal kalian nantinya dalam dunia kerja. Selanjutnya pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan berarti di situ apa yang kalian terima, apa yang kalian pahami, teori apa, konsep apa terkait dengan ilmu keguruan ya, maka di situ akan menjadi dasar ya kalian untuk membimbing peserta didik nantinya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini tidak lain adalah penjabaran dari RPS. Jadi kita langsung saja di minggu pertama ini ya. Jadi kita minggu pertama sudah diisi pengantar deskripsi, kompetensi penjelasan RPS, course outline, serta motivasi ya. Jadi kita meskipun dalam masa pandemi COVID-19, saya harap semuanya menata diri ya, mengolah diri, bagaimanakah kita bisa tetap beradaptasi, tapi juga kita bukan berarti terpuruk, tapi kita terus berinovasi, berkreasi, bagaimanakah kita terus bersemangat, kita bisa beraktivitas dengan lebih semangat lagi, lebih baik lagi, dan bagaimanakah kita terus memotivasi diri, karena COVID-19 ini bukan suatu hal yang kita harapkan, jadi bagaimanakah kita mengharapkan lebih meskipun dalam pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan kedua, di pertemuan minggu depan, kita akan membahas terkait dengan hakikat pembelajaran IPS. Jadi kalau bicara hakikat pembelajaran IPS, berarti di sini kita tidak terlepas membahas dua hal. Apa itu yang dimaksud belajar IPS dan bagaimanakah tujuan pembelajaran IPS. Nanti di sini masuk dalam kelompok pertama yang akan presentasikan makalahnya. Nanti akan saya sampaikan juga materi dari saya yang akan saya share juga. Jadi bagaimanakah apa yang kalian temukan, bagaimanakah kelengkapan dari saya, maka dengan kombinasi dari pengajar dan juga peserta didik ataupun mahasiswa, itu diarahkan menjadi suatu keilmuan yang utuh, seperti itu. Di pertemuan ketiga, kita ada prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran IPS nanti yang akan kita bahas adalah menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran IPS dan juga menjelaskan. Jadi, apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran IPS, seperti itu. Jadi, kita fokusnya sudah ke IPS, bukan di bidang lainnya atau di keilmuan yang lainnya. Nah, kemudian di pertemuan keempat, kita ada karakteristik pembelajaran IPS. Nah, kalau kita bicara karakteristik pembelajaran IPS, maka tentunya kita harus menyebutkan dan juga menjelaskan seperti apa karakteristiknya. Kemudian ada konsep pembelajaran tematik terpadu di SD ya, MISD. Jadi, seperti apa sih terkait dengan konsep pembelajaran tematik terpadu itu? Nah, itu dijelaskan secara gamblang ya, dideskripsikan secara rinci ya, detail seperti itu.
Kemudian masuk di pertemuan ke-6, sini tentunya masih dalam kelompok 5 ya. Jadi kelompok 2 tadi, pertemuan kedua adalah kelompok 1, pertemuan ketiga kelompok 2, pertemuan keempat kelompok 3, pertemuan kelima kelompok 4, pertemuan ke-6 dan kelompok 5. Nanti pertemuan ke-7 itu adalah kelompok 6, maka setelah kelompok 6 nantinya kita langsung UTS. Kita stop di situ, kita UTS seperti itu. Nah, di pertemuan ke-6 ini tadi karakteristik pembelajaran tematik terpadu ya di IPS SDMI, pertemuan ke-7 RPS dari IPS SDMI itu sendiri. Jadi kita bahas terkait dengan RPS secara general ya. Jadi seperti apa gambaran untuk RPS-nya di tingkat SDMI itu. Nah, kemudian kita menempuh tes di pertemuan ke-8 dan masuk di kelompok ke-8 kelompok ke-7 ya. Kelompok 7 membahas pertemuan ke-9 ya. Garis bawahi jangan sampai salah kelompok ketika waktunya presentasi. Hari ini sering terjadi ya, saya harap tidak terjadi di perkuliahan di semester ganjil ini. Nah, di sini materi yang akan kita bahas adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu IPS SDMI. Nah, di sini apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari, ini adalah menyebutkan dan menganalisis ya, menyebutkan keragaman suku bangsa budaya di Indonesia ya. Jadi di sini ketika pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik, silakan kalian membahas terkait dengan pendekatan saintifik itu sendiri ya dalam pembelajaran tematik terpadu SSDMI. Nah, kemudian selanjutnya adalah SKL, KI, dan KD MAPEL PSSD. Jadi di sini kalian pas terkait dengan apa yang dimaksud SKL, KI, dan KD, dan bagaimanakah penerapannya ketika di situ di ranah IPS SDMI seperti itu. Untuk ini adalah terkait dengan menjelaskan ya, menjelaskan pendekatan saintifik ini. Dan tentunya setelah kita memahami ini, silakan nantinya bisa melakukan tanya jawab ya. Jadi ketika ada yang dibingungkan nanti bisa dilakukan tanya jawab seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11 yang mana akan dibahas oleh kelompok 9. Itu adalah silabus pembelajaran IPS SD. Jadi kita memahami ada RPP ya IPS SDMI, maka di situ kita juga akan memahami terkait dengan silabus sehingga kita akan tahu bedanya seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 kita masuk evaluasi atau penilaian pembelajaran IPS SD. Bagaimanakah bentuk evaluasi dalam aktivitas pembelajaran? Apa saja yang perlu dinilai, indikatornya apa, bagaimanakah proses penilaiannya, nanti akan kita bahas di pertemuan ke-12 ini yang akan disampaikan oleh kelompok 10. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran IPS SD ya. Jadi di sini nanti saya harap ada aktivitas mengajar dari kalian ya. Jadi ada aktivitas mengajar dari kalian disesuaikan dengan tema. Nanti akan saya bagi sehingga kalian akan mendapatkan bagiannya tersebut seperti itu. Nah, kemudian juga di sini di pertemuan ke-14 juga demikian. Pelaksanaan pembelajaran IPS SD. Nah, jadi di sini nanti yang presentasinya adalah kelompok 12 mewakili teman-temannya, tapi ini juga sebagai bagian dari tugas bersama seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi semuanya akan mendapatkan bagian. Nah, begitu juga di pertemuan ke-15 ya.
Jadi di pertemuan ke-15 ini juga saya harap semuanya itu membuat aktivitas pembelajaran sesuai dengan tema. Nanti untuk kelasnya kita diskusikan saja bersama ketika sudah waktunya gitu ya. Dan di sini yang akan mewakili di pertemuan ke-15 ini untuk presentasikan setidaknya apa yang kalian buat, kan juga ada gambaran ketika itu diaplikasikan. Seperti itu dari teman kalian, bagaimanakah respon kalian, komentar kalian, itu nanti juga masuk dalam penilaian di pertemuan ke-15. Kemudian yang terakhir adalah UAS ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian buku-buku yang bisa digunakan bisa kalian cari di toko-toko buku ya, atau searching silahkan. Yang jelas ilmu akan lebih baik itu selain pengembangan dari diri kalian juga berdasarkan literatur. Di ini ada Prof. Nanas Beratnya, ini adalah ketua ya daripada Aliansi Prodi PS Indonesia. Beliau menghasilkan buku, beliau dari UPI ya. Kemudian ada Bapak Suprayogi, ada Ridwan dan seterusnya. Ini bisa kalian cari di berbagai media ya, atau mau dicari di internet ataupun browsing ataupun jurnal, buku offline online, silahkan ya, terserah kalian. Tidaknya kalian nanti membuat makalah itu ada literaturnya gitu. Nah, baiklah, untuk RPS atau pertemuan hari ini sudah selesai. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan ya, silahkan. Kalau ada yang masih dibingungkan, ada yang mau usul, ada yang mau berkomentar, silahkan saja di WhatsApp grup yang sudah kita bikin ya. Baiklah, saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya semuanya.